Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, tahun 2002. Bagian 1, halaman 11-15. Rosinah memandangnya dengan tatapan mengejek, seolah hendak berkata, "Betapa cengengnya kau, membuat semua orang berharap memukulmu." Ia mengusir si cengeng itu untuk memberitahu orang-orang bahwa Dewi Ayu telah mati. Tak perlu kain kafan sebab ia telah membelinya 12 hari yang lalu. Tak perlu memandikannya sebab ia telah mandi sendiri. Ia bahkan telah mengawetkan tubuhnya sendiri. "Jika bisa," kata Rosinah dengan isyarat pada seorang imam masjid terdekat. Ia berencana menyembahyangkan dirinya sendiri. Sang imam masjid memandang gadis bisu itu dengan kebencian, dan berkata bahwa ia tak sudi sholat bagi sebongkah mayat pelacur dan apalagi menguburkannya. "Sejak ia mati," kata Rosinah, masih dengan isyarat, "ia bukan lagi seorang pelacur." Kiai Jahro, imam masjid itu akhirnya menyerah dan memimpin upacara pemakaman Dewi Ayu. Sampai kematiannya yang tak diyakini banyak orang akan datang secepat itu, ia sungguh-sungguh tak pernah melihat si bayi. Orang-orang berkata bahwa ia sangat beruntung, sebab ibu manapun akan sedih tak terkira melihat bayinya lahir demikian buruk rupa. Kematiannya tak akan tenang, dan akan menjadi pengacau kecil di alam kubur. Hanya Rosinah yang tak yakin bahwa Dewi Ayu akan bersedih melihat bayi itu, sebab ia tahu yang dibenci perempuan itu adalah bayi perempuan yang cantik. Ia akan sangat berbahagia seandainya tahu betapa buruk rupa si bungsu itu, betapa berbeda dengan ketiga kakaknya. Tapi ia tak tahu. Hanya karena si gadis bisu nyaris selalu patuh pada majikannya, maka selama sisa hari-hari menjelang kematiannya ia pun tak memaksakan diri untuk memperlihatkan si kecil kepada ibunya. Padahal jika ia tahu seperti apa tampang si bayi, Dewi Ayu mungkin menunda waktu kematiannya, paling tidak beberapa tahun ke depan. "Omong kosong. Kematian itu urusan Tuhan," kata Kiai Jahro. "Ia ingin mati sejak 12 hari lalu dan ia mati." Gerak tangan Rosinah berkata mewarisi kekeras kepalaan majikannya. Atas wasiat si orang mati, Rosinah kini menjadi wali bagi si bayi malang. Ia pula lah yang kemudian menyibukkan diri dalam satu usaha sia-sia mengirim telegram kepada 3 anak Dewi Ayu bahwa ibu mereka mati, dikubur di pemakaman umum Budi Dharma. Tak satu pun di antara mereka datang, dan upacara pemakaman dilakukan esok paginya dengan kemeriahan yang tak tersingi bertahun-tahun setelah dan sebelumnya di kota itu. Terutama hampir semua lelaki yang pernah tidur dengan sang pelacur melepas kepergiannya dengan kecupan ringan di kuncup bunga melati yang mereka lemparkan di sepanjang jalan keranda kematiannya lewat. Dan para istri lelaki-lelaki itu, atau kekasih mereka, juga berjejalan sepanjang jalan di belakang pantat mereka, memandang dengan kecemburuan yang tersisa, sebab mereka yakin orang-orang mesum itu masih akan berebut seandainya diberi kesempatan menidurinya kembali. Tak peduli Dewi Ayu telah jadi sebongkah mayat. Rosinah berjalan di belakang keranda yang dibawa 4 lelaki kampung. Si bayi tertidur pulas di pelukannya, dilindungi ujung kerudung hitam yang dikenakannya. Seorang perempuan, si cengeng itu, berjalan di sampingnya dengan sekeranjang kelopak bunga. Rosinah meraih bunga-bunga itu, melemparkannya ke udara beserta uang-uang logam yang segera menjadi rebutan anak-anak kecil yang berlari di bawah keranda, terjungkal ke selokan, atau terinjak para pengiring jenazah yang mendendangkan sholawat Nabi. Ia dikubur di satu sudut bersama kuburan orang-orang celaka lainnya. Itulah kesepakatan Kiai Jahro dan penggali kubur. Di sana pernah dikubur perompak jahat dari masa kolonial, juga seorang pembunuh gila, dan beberapa orang komunis, dan kini seorang pelacur. Orang-orang celaka itu dipercaya tak akan mati dengan tenang. Kuburan mereka akan ribut oleh siksa kubur, dan adalah bijaksana menjauhkannya dari kuburan orang-orang saleh, yang ingin mati dengan tenang digerogoti cacing, dan membusuk dengan tenang, dan bercinta dengan para bidadari tanpa keributan. Secepat upacara yang meriah itu selesai, secepat itu pula orang-orang melupakan Dewi Ayu. Sejak hari itu, bahkan tidak pula Rosinah dan si cantik, tak seorang pun datang ke kuburannya. Membiarkannya porak-poranda dilanda badai laut, ditumpuki sampah daun Kamboja dan ditumbuhi rumput gajah liar. Hanya Rosinah yang punya alasan meyakinkan mengapa ia tak membersihkan kuburan Dewi Ayu. "Sebab kita hanya membersihkan kuburan orang mati,"
katanya pada si bayi buruk rupa, dengan isyarat dan tentunya tak dimengerti si bayi. Mungkin benar bahwa Rosinah memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Sedikit kemampuan yang diwariskan dari orang-orang bijak di masa lalu. Ia datang pertama kali bersama ayahnya yang tua dan menderita oleh rematik parah. Seorang penambang pasir di gunung. Sewaktu ia masih berumur 14 tahun 5 tahun lalu. Mereka muncul di kamar Dewi Ayu di rumah pelacuran Mama Kalong. Pada awalnya si pelacur sama sekali tak tertarik dengan si gadis kecil. Melainkan pada ayahnya. Seorang lelaki tua dengan hidung menyerupai paruh kakak tua. Berambut keriting keperakan. Kulitnya yang keriput segelap tembaga. Dan terutama cara berjalannya yang sangat hati-hati seolah semua tulang belulangnya akan lepas berhamburan begitu ia menghentaknya sedikit saja. Dewi Ayu segera mengenalinya, dan berkata, "Kau ketagihan, Pak Tua," katanya. "Kita bercinta 2 malam lalu." Lelaki itu tersenyum malu, bagaikan bocah kecil berjumpa dengan kekasihnya, dan mengangguk. "Aku ingin mati di pelukanmu," katanya. "Aku tak akan membayarmu. Tapi ku berikan anak bisu ini." "Iya anakku." Dewi Ayu memandang si gadis kecil dengan bingung. Rosinah berdiri tak jauh darinya, tenang dan tersenyum ramah kepadanya. Waktu itu ia masih begitu kurus dengan gaun penuh renda yang tampak terlalu besar untuknya. Tanpa alas kaki. Dan rambut ikalnya hanya diikat dengan karet gelang. Kulitnya halus sebagaimana kebanyakan gadis gunung. Dengan wajah sederhana. Bulat dengan mata yang cerdas. Hidungnya pendek dengan bibir lebar. Dan dengan bibir itulah ia dengan mudah memberi semua orang senyum yang menyenangkan. Dewi Ayu sama sekali tak tahu untuk apa gadis semacam itu dan ia kembali memandang si lelaki tua. "Aku sendiri punya 3 anak perempuan. Jadi untuk apa bocah ini buatku?" tanyanya. "Ia bisa membaca dan menulis. Meskipun tak bisa bicara," kata ayahnya. "Ketiga anakku bisa membaca dan menulis. Dan mereka bicara," kata Dewi Ayu sambil tertawa mencandai. Tapi lelaki tua itu bersikeras untuk tidur dan mati di pelukannya dan membayarnya dengan gadis bisu itu. "Ia bisa jadikan bocah itu apa saja. Kau bisa jadikan ia pelacur dan ambil uangnya seumur hidup," kata lelaki tua itu. "Bahkan jika tak ada lelaki yang mau dengannya, kau bisa mencincangnya dan menjual dagingnya di pasar." "Aku tak yakin ada orang mau memakan dagingnya," kata Dewi Ayu. Si lelaki tua tampak pantang menyerah dan lama-kelamaan ia mulai merengek serupa anak-anak kecil tak tahan ingin buang kencing. Dewi Ayu bukannya tak ingin berbaik hati memberikan beberapa jam yang indah di atas tempat tidur untuk si lelaki tua. Namun ia sungguh-sungguh kebingungan atas transaksi aneh tersebut. Hingga berkali-kali ia memandang si lelaki tua bergantian dengan si bocah bisu. Sampai kemudian si bocah meminta kertas dan pensil dan menulis. Tidurlah dengannya. Sebentar lagi ia mati. Jadi ia tidur dengan lelaki tua itu. Bukan karena sepakat dengan transaksi gilanya. Tapi lebih karena sugesti yang dikatakan si bocah bahwa ia akan mati. Mereka bertarung di atas tempat tidur. Sementara si gadis bisu duduk di kursi di bagian luar pintu kamar. Mendekap tas kecil berisi pakaiannya yang tadi dibawa si ayah. Menunggu. Kenyataannya, Dewi Ayu tak memerlukan waktu yang begitu lama. Dan sejujurnya ia mengaku tak merasakan apapun kecuali sesuatu yang menggelikan di tengah selangkangannya. "Seperti seekor capung mencakar lubang udel," kata si pelacur. Lelaki itu menyerangnya dengan ganas. Nyaris tanpa basa-basi. Seolah satu batalion tentara Belanda tengah mendekat dengan misi menghancurkan mereka. Bergerak dan melupakan rematiknya. Ketergesa-gesaannya segera berbuah ketika ia melengup pendek dengan tubuh menghentak. Awalnya Dewi Ayu menganggapnya sebagai hentakan seorang lelaki yang memuntahkan isi buah pelirnya. Tapi ternyata lebih dari itu. Si lelaki tua juga memuntahkan nyawanya. Ia mati tergeletak dalam pelukannya dengan tombak masih teracung basah. Mereka menguburnya secara diam-diam di sudut yang sama tempat Dewi Ayu kelak juga dikuburkan. Meskipun tak pernah membersihkan kuburan majikannya, Rosinah selalu menyempatkan diri mengunjungi kuburan ayahnya. Di setiap akhir bulan puasa, menyiangi rumputnya dan berdoa dengan tak yakin. Dewi Ayu membawa pulang gadis bisu itu, bukan karena gadis itu sebagai pembayaran malam yang menyedihkan tersebut, tapi karena si bisu itu tak lagi punya ayah dan ibu dan tak ada sanak famili yang lain pula. Paling tidak,
Pikirnya ketika itu, ia bisa menjadi temannya di rumah, mencari kutu di rambut setiap sore, menunggu rumah sementara ia pergi ke rumah pelacuran. Di luar dugaannya, Rosina sama sekali tak menemukan rumah yang ribut, melainkan sebuah rumah sederhana yang begitu hening. Cat temboknya berwarna krem dan tampaknya tak pernah dicat kembali selama bertahun-tahun. Kaca yang berdebu, tirai yang lapuk, bahkan dapurnya nyaris tak pernah dipakai kecuali untuk memasak seceret kopi. Satu-satunya yang tampak terurus hanyalah kamar mandi dengan bak besar yang ditiru dari bak mandi orang-orang Jepang serta kamar tidur si tuan rumah. Beberapa hari pertama di rumah tersebut, Rosina menampakkan dirinya sebagai gadis yang layak untuk dibawa pulang dan dipertahankan. Sementara Dewi Ayu tidur sepanjang siang, Rosina mencat rumah, membersihkan lantai dan menggosok kaca jendela dengan serbuk gergaji yang ia peroleh dari tempat pemotongan kayu, mengganti tirai dan mulai membereskan halaman yang segera dipenuhi berbagai bunga. Ketika sore datang, untuk pertama kali Dewi Ayu terbangun dan menemukan aroma rempah-rempah dari dapur, dan mereka makan malam bersama sebelum Dewi Ayu harus pergi. Rosina sama sekali tak terganggu oleh keadaan rumah yang membutuhkan begitu banyak penanganan. Namun ia dibuat penasaran oleh fakta bahwa hanya mereka berdua yang tinggal di sana. Waktu itu Dewi Ayu belum belajar isyarat tangan si gadis bisu. Maka Rosina kembali menulis. "Kau bilang punya 3 anak?" tanyanya. "Benar," kata Dewi Ayu. Mereka pergi begitu tahu bagaimana membuka kancing celana lelaki. Rosina segera mengenali kembali kalimat tersebut ketika beberapa tahun setelahnya, Dewi Ayu berkata bahwa ia tak ingin lagi bunting. Padahal ia telah bunting, dan bilang bahwa ia bosan punya anak. Mereka sering bercakap-cakap di sore hari, duduk di pintu dapur sambil memandang ayam-ayam yang mulai dipelihara Rosina mengais-ngais tanah. Dan seperti seorang Scheherazade, Dewi Ayu mengisahkan begitu banyak cerita fantastis. Sebagian besar merupakan kisah tentang gadis-gadis cantik yang pernah dilahirkannya. Mereka menjalin persahabatan yang penuh pengertian tersebut dengan cara itu. Sehingga ketika Dewi Ayu mencoba membunuh si bayi di dalam perut dengan berbagai cara, Rosina sama sekali tak mencoba menghalanginya. Bahkan ketika Dewi Ayu mulai menampakkan tanda-tanda keputusasaannya, ia menampilkan dirinya sebagai si gadis bijak itu dan memberi isyarat pada si pelacur. Bersambung. Bagian 1. Halaman 16-20.